Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah, Kepala Museum Aditya Warman, Provinsi Sumatera Barat. Itu sebagai lembaga pelestari, terutama melestarikan benda-benda yang bernilai sejarah, bernilai budaya. Nah, untuk Museum Aditya Warman tentunya khususnya budaya Minangkabau. Kita mempunyai koleksi banyak ya, ada 6.318 koleksi. Tentu koleksi pers tentu harus sebagai lembaga pelestarian sejarah, koleksi pers tentu juga menjadi salah satu tugas kita ya untuk melestarikannya. Nah, kebetulan juga kita memiliki banyak koleksi pers yang dari media cetak. Nah, salah satu cara kita melestarikannya dengan melakukan digitalisasi koran atau kita sebut digitalisasi koran lama. Itu tahun ini kita alhamdulillah mampu mendigitalisasinya sebanyak 3.000 lebih koran lama. Ya, kita menyimpan koleksi pers tertua yaitu pada tahun 1859, itu masih berbahasa Belanda. Sebagai lembaga pelestari ya, salah satu tugas kita di museum itu merawat koleksi, itu melalui konservasi namanya. Ya, konservasi, kemudian ada inventarisasi, restorasi. Nah, yang menjadi tantangan itu pertama tenaga, ketersediaan tenaga kita. Yang kedua, di dalam merestorasi, merawat, ya, konservasi itu menggunakan zat-zat kimia yang itu berpengaruh terhadap konservator yang melakukan perawatan. Alhamdulillah ya, masyarakat sangat antusias untuk datang berkunjung ke Museum Aditya Warman, itu dalam rangka melakukan penelitian, kemudian kunjungan edukasi, ya, edukasi sejarah, tradisi, kemudian kebudayaan, dan juga edukasi wisata. Di tahun 2024 itu kunjungan sebanyak 70.000 orang. Pada tahun 2025 itu meningkat lebih dari 80.000 orang. Nah, yang berkunjung ke Museum Aditya Warman ini dari lembaga atau institusi pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian masyarakat umum, masyarakat lokal, kemudian juga dari mancanegara. Saya nama Riza Mutia, Purnabakti dari Museum Aditya Warman. Rohana Kudus adalah putri Minangkabau, lahir di Koto Gadang. Beliau adalah salah seorang pendidik dan tokoh pers wanita pertama di Indonesia. Jadi beliau juga sebagai guru, pendiri Amai Setia, dan juga pendiri Surat Kabar Sunting Melayu yang terbit pada tahun 1912. Pada masa pemerintah Belanda, pendidikan sangat terbatas, apalagi untuk perempuan. Karena perempuan Minang banyak yang tidak mendapatkan fasilitas sekolah, maka Rohana Kudus berupaya untuk mendirikan sekolah, yaitu Rohana School, kemudian mendirikan Kerajinan Amai Setia untuk meningkatkan keterampilan putra-putri Minang, dan juga pendidikan lainnya. Sunting Melayu merupakan surat kabar wanita pertama di Sumatera Barat atau Minangkabau. Di sinilah Rohana Kudus mencurahkan perhatiannya untuk memajukan kaum perempuan, khususnya Minang.
Jadi berbagai arahan, ajakan untuk meningkatkan pendidikan kaum perempuan di Minangkabau ini. Jadi melalui surat kabar ini bisa dibaca oleh perempuan-perempuan Minang lainnya bagaimana dia berkeinginan untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan. Di koran, kayak korannya yang ada lembaran-lembaran itu ada beberapa, tapi yang masa sekarang. Tapi yang kita punya surat kabar yang lama itu yang berupa mikrofilm yang kita cetak itu sudah ada semenjak tahun 1859. Itu surat kabar berbahasa Belanda. Selain itu kita juga punya surat kabar yang terbit di berbagai daerah seperti di Payakumbuh, di Sawalunto, di Bukit Tinggi dan sebagainya, bisa mewakili suatu usaha pendidikan dan juga pergerakan politik. Misalnya Suara Tambang dari Sawalunto, Pompei misalnya, ada surat kabar dari Barito Koto Gadang, kemudian ada surat kabar Matur, ada Kotonan Ampe, ada surat kabar Warta India, Perempuan Bergerak, Suara Asia, kemudian surat kabar Nippon apa ya, surat kabar Jepang ada. Kemudian yang sekarang haluan, misalnya Singgalang, Semangat, Warta Minang, dan lain-lain. Nama saya Emil Mahmud Shah, biasa kalau disapa oleh teman-teman tuh Kando Emil. Di medsos juga sama. Kemudian saya berprofesi jurnalis yang sudah meniti karir sudah 3 dasawarsa nih sampai sekarang. Jadi sembari juga itu saya dipercaya untuk ngajar jurnalistik di kampus di Universitas Andalas, juga memberikan pelatihan-pelatihan termasuk tentang jurnalistik, tentang media, pers, dan tentang praktek-praktek menulis. Saya pernah liputan yang sangat mungkin bagi saya agak tidak bisa saya lupakan ketika itu 98 kalau salah, sebelum reformasi tahun 98 ya. Ada unjuk rasa orang tua, kemudian berlanjut ke pasar. Jadi akhirnya rusuh. Kebetulan saya harus meliput, dikasih tugas oleh kantor harus meliput ke daerah yang tempat saya titik tolak tuh puluhan kilo. Dan selama itu saya sepanjang jalan saya sudah siap dengan kamera seluruhnya. Pas di lokasi TKP itu langsung berhadapan dengan kerusuhan amuk massa. Jadi ya, tapi alhamdulillah saya selamat, tidak luka-luka. Tapi batu-batu demo itu berseliweran ke atas itu. Dan hasil dari reportasi saya itu saya merasa puas karena dipublish di koran tempat saya bekerja di Sudijo Pos tuh, dan menjadi berita utama. Beda sekarang mungkin keberanian nyalinya apa? Persoalannya wartawan itu kan mestinya modalnya nyali. Kalau dia penakut, dia darah atau tidak berani, ya bagaimana dia liputan di kriminal. Saya sendiri juga kalau liputan sempat mohon maaf itu ada berceceran orang kecelakaan lalu lintas itu langsung melihat, dan saya harus meliput itu untuk dilaporkan besok. Jadi saya rasa beda sekarang dengan kini sebenarnya persoalannya orang personalnya mungkin. Kalau perbedaannya tantangan sama, kejadian peristiwa sama, kemampuan eksplorasi investigasinya itu tergantung dari kompetensi diri dia. ChatGPT itu sebenarnya kan bagian dari kalau bahasa kami itu kan deskripsi digital, di bahasa padanan kata itu tsunami. Jadi dia merambah, melahap semua tatanan yang selama ini berlaku. Jadi kalau ada teknologi sekarang orang menulis tidak perlu lagi cuma searching aja di ChatGPT, apalagi artificial intelligence, kecerdasan buatan yang konkretnya kan di ChatGPT itu salah satunya kan.
Membantu sih, membantu secara konten, membantu secara kuantitas kosakata, membantu. Tapi persoalan akurasi, nah ini bicara akurasi. Yang bisa mengakurasi, mencerna, menginterpretasi, menurut saya tetap itu adalah manusia, bukan kecerdasan buatan manusia. Kami berharap media juga ikut membantu menyebarkan, mensosialisasikan informasi tentang kebudayaan, tradisi, dan sejarah, terutama yang ada di Museum Aditya Warman. Dengan adanya Hari Pers Nasional, untuk meningkatkan pengetahuan khususnya untuk perempuan, mengajak bangsa Indonesia ini untuk lebih meningkatkan pendidikan dari segala bidang, tidak hanya keterampilan, tapi juga wawasan-wawasan yang sesuai dengan masa sekarang. Hari Pers hari ini harapannya untuk kita ingin tetap merdeka, kita harus memelihara kemerdekaan pers ini, tidak berhenti di sini. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2026. Pers sehat, pers ekonomi berdaulat, dan bangsa kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.